Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul The Power of Gratitude. Kekuatan ucapan terima kasih. Mari kita lihat perikop di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 dengan judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, dan mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar tentang bagaimana ke-10 orang kusta yang sudah menerima kesembuhan, tetapi hanya satu orang saja yang kembali berterima kasih dan mengucap syukur kepada Yesus. Jika kita lihat cerita ini, 10 orang kusta ini sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan supaya mereka dapat disembuhkan. Di ayat 13 mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tahu Yesus sanggup menolong mereka dan posisi diri kita menentukan pertolongannya. Saudara, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tahu di mana posisi diri saudara, bahwa saudara punya seorang penolong, yaitu Tuhan Yesus, sanggup menolong segala perkara dalam hidup saudara, dan memposisikan Dia sebagai penolong saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh orang kusta ini, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Karena mereka tahu Yesus sanggup menolong mereka. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, jika saudara ingin menerima apa yang dijanjikan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara perlu punya iman percaya. Iman mereka menyelamatkan mereka, iman mereka menyembuhkan mereka. Percaya dengan apa yang belum mereka mengerti dan bahkan belum mereka lihat. Demikian pula lah iman kita kepada Tuhan. Meskipun terkadang kita belum mengerti rencana kehendak Tuhan dan bahkan belum melihat pertolongannya datang dalam hidup kita. Tetapi jika kita tetap percaya, maka kita akan melihat pertolongannya, mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Lalu dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ke-10 orang yang disembuhkan itu, hanya satu yang kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu adalah seorang Samaria. Seringkali Bapak Ibu Saudara, suatu ironi bagi kita orang yang percaya. Mungkin seringkali kita menerima pertolongan dari Tuhan, tetapi kita jarang untuk mengucap syukur dan berterima kasih
kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, yang kembali justru orang Samaria, di mana orang Samaria ini adalah orang-orang yang dikucilkan. Mereka dianggap bukan seorang Yahudi asli, meskipun mereka dilahirkan sebagai orang Yahudi, karena mereka orang Samaria ini berkawin campur dengan bangsa lainnya. Justru yang kembali untuk berterima kasih bukan orang Yahudi untuk mengucapkan rasa syukur, tetapi orang Samaria. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita banyak-banyak mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena pertolongannya itu begitu besar dalam hidup kita. Mungkin dalam hal-hal kecil yang tanpa kita sadari pertolongan Tuhan campur tangan di dalamnya. Saudara, marilah kita lebih lagi mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebagai sumber penolong dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam terjemahan lain, lalu di depan Yesus ia sujud dan mengucap terima kasih kepadanya. Dan orang itu seorang Samaria. Karena saudara yang perlu ketahui bahwa ucapan syukur itu membawa dampak yang positif, membangun dan banyak hal yang dapat kita terima dari ucapan syukur itu, saudara. Di ayat yang ke-18 dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, Yesus berkata. Dalam terjemahan lain dikatakan, mengapa orang asing ini yang kembali mengucap terima kasih kepada Allah? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam terjemahan lain dikatakan, lalu Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah dan pergilah, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Banyak orang bisa alami kesembuhan, pertolongan, mujizat Tuhan. Tetapi tidak semua saudara mau kembali mengucap syukur, berterima kasih, dan mengikut Yesus, saudara. Cerita di mana 9 orang yang tidak kembali kepada Yesus itu sedang menggambarkan bagaimana orang yang sering hidupnya mengalami pertolongan, mujizat daripada Tuhan, tetapi di dalam hidupnya mereka tidak mau mengikut Yesus. Hanya 1 orang saja yang kembali mengucap syukur, berterima kasih, mengakui keberadaan Yesus, dan mau mengikut Yesus, saudara. Demikian pula kita di dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara. Jangan kita hanya menginginkan mujizat pertolongannya, tapi marilah kita hidup dengan mengikut Dia, hidup dengan teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan, menjadi contoh bagi kita untuk kita bisa menghidupi iman percaya kita kepadanya. Kita menjadi pengikut bukan sekedar dari perkataan mulut kita, melalui tindakan dan perbuatan kita. Banyak orang percaya kepada kuasanya, tetapi tidak dengan pribadinya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita berterima kasih, berarti kita sedang yang pertama menghargai pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, menambah kepercayaan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, dapat meringankan beban hati kita. Dan keempat, mendorong Tuhan untuk terus dapat melakukan yang terbaik bagi kita. Demikian pula saat kita melakukan itu kepada sesama kita, saudara. Saat kita sedang berterima kasih kepada sesama kita, mengucapkan syukur kita saat mereka sudah menolong dan membantu kita, maka kita sedang menghargai pertolongan dan pemberian mereka. Kita sedang menambah kepercayaan sesama kita kepada kita. Kita sedang meringankan beban hati kita karena kita tidak mempunyai beban tanggungan lagi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan keempat, yang mendorong untuk orang yang terus berbuat baik kepada kita untuk melakukan terus kebaikan. Karena mereka juga dapat melihat bahwa di dalam ucapan syukur rasa terima kasih kita, maka ada sukacita bagi sesama kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar pada pagi hari ini untuk hidup selalu dapat mengucap syukur
dan tidak lupa berterima kasih, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama kita. Karena saat kita menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan atau Allah, berarti kita sedang menyatakan posisi kita di hadapan-Nya. Dia sebagai penolong kita, dan kita mau mengikut bukan hanya karena pertolongannya saja, tetapi karena kita percaya dan rindu untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini dapat mendorong kita untuk melakukan firman-Nya dan kita menuai hasil dari apa yang kita hidupi sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, berkat-berkat Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.